Ternyata kok ya bener juga gitu, yang semua bermasalah dan viral itu namanya ada AGUS, Agus atau Astagfirullah. Sama bang, gue juga sampai ngelus dada ini kenapa kagak selesai-selesai ya teman-teman ya. Aduh, gue sebenarnya bikin geleng-geleng kepala. Kalau yang nggak sanggup jangan nonton ya, bener-bener ya. Ini karena udah ada 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin. Dan nggak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya, supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Karena apa? Karena penting banget ya teman-teman ya. Di sini gue bakalan nge-reaction video-video viral. Tentu saja di sini adalah komentar-komentar dari kalian yang bakal gue bacain. Nah, jadi buat kalian yang pernah berkomentar dalam satu video, jangan kemana-mana, jangan di skip video ini, siapa tahu komentarnya bakal gue bacain ya teman-teman ya. Nah, ini buat kalian yang kagak kuat, gue bilang dari awal jangan nonton dah, karena ini ada trio Agus. Entah kenapa ini netizen banyak yang menghubung-hubungkan, mengait-ngaitkan, dan ternyata kok ya bener juga gitu, yang semua bermasalah dan viral itu namanya ada AGUS, Agus atau Gus gitu kan ya teman-teman ya. Kita langsung aja lihat perkembangan kasus terbarunya dari Agus Sedih Banget. Aduh, kenapa terkenal dengan Agus Sedih Banget? Karena waktu itu sempat viral dengan jargonnya itu ya teman-teman ya. Jadi si Agus Sedih Banget, kalau bisa gua flashback kembali ke permasalahannya adalah ketika si Agus ini mengalami apa ya, kayak tindakan kekerasan dengan disiram air K, kemudian meminta donasi, dan dari donasi tersebut muncullah masalah ini teman-teman ya. Ini yang pertama. Kita lihat sampai sejauh ini apakah masalahnya udah selesai atau belum. Ternyata belum, ini makin panjang ya teman-teman. Kita lihat ini deh perkembangan kasusnya nih. Oke, yang pertama ini ada Teh Novi yang katanya dilaporin sama Alvin Lim. Ini terkait gara-garanya masalah si Agus ini teman-teman ya. Agus Sedih Banget nih teman-teman. Kita lihat nih ada beritanya apa, kita lihat nih ya. Pengacara Agus Salim laporkan Pratiwi Novianti, sebaliknya Novi juga laporkan Alvin Lim. Waduh, kita lihat videonya dah nih. Melaporkan akun di TikTok yang pertama yang bernama akun Asam Lambung Melinda, dan juga kita sudah melaporkan Novi Pratiwi di akun TikToknya yaitu Pratiwi Official, dan juga kita melaporkan yaitu jadi dasar pelaporan kita itu adalah pasal 27 A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana kita sudah berkoordinasi ya sama penyelidik, dan beliau menerima laporan kita. Di laporan kita sudah laporkan. Bang. Ya, ada 3 laporan. Dan alhamdulillah dari pihak penyelidik pun menerima kita dan menerima laporan polisi kita, kan sampai ini membuat kita geser belum selesai tidak baik, karena kita melihat memang Agus ini juga butuh psikisnya juga terganggu gara-gara bulian. Jangan sampai akun-akun ini juga memicu akun-akun yang lain untuk melakukan pencemaran nama baik Agus. Nah, ini yang kita tidak mau, jangan sampai itu terjadi. Jadi memang kita melaporkan atas dasar kemanusiaan, bukan ada embel-embel lain, karena kita kasihan juga kepada Agus. Memang dari Agus ini psikisnya terganggu gara-gara bulian netizen, gara-gara akun-akun yang lain juga melakukan hal yang sama. Ini yang sangat disayangkan. Nah, kita akan mempertegas. Kita sudah memberikan somasi, kita sudah memberikan teguran, tapi teguran kita ini tidak diindahkan oleh akun-akun ini. Jadi saya khawatir akun-akun ini juga memicu akun-akun TikTok yang lain untuk melakukan hal yang sama. Makanya kita sama Agus itu menjadi tidak baik, karena kita harus ngomong ya? Iya, maksudnya kalau harus lo ngomong gitu, tanggapannya seperti apa nih, kan hari ini pada melaporkan juga nih ke Komnas Perempuan dan ke Polda nih, seperti apa nih Agus melihatnya? Gimana? Agus kenapa Gus, kok? selama setahun ini Gus, artinya akhirnya maaf ya. Gus, kenapa pada akhirnya melaporkan Teh Novi, Gus? Kenapa Gus? Kita saling melaporkan, kan udah ada perjanjian damai nih Gus. Kenapa Gus? Apakah ada yang
menyuruh apa gimana Gus? Ya maaf sekali maaf. Gus sayang sekali nih Gus, bentar lagi mau damai. Iya, ada dari pegawai itu Saya jadi nggak Gus? Kenapa Gus? Maaf. Gus ngomong dikit aja. Dikit aja. Bagus. Saya Gus ya. Dikit aja. Gus kenapa melaporkan Kanovi, Yoloina dan Anya Gus? Pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk Ini dari pihak melaporkan Tenovinya, inisial teman-teman ya, tuh. RDL dan juga inisial AL gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik ya. Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar ya. Sudah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Pada malam ini memang kami Kita menindaklanjuti dari Komnas Perempuan terkait pelecehan secara verbal yang dilontarkan oleh AL, jadinya kita datangi Polda. Melalui videonya dia, video YouTube yang dia sebarluaskan, dan setelah itu juga ada komentar, screenshot komentar dari YouTube dia. Mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu nggak baik juga ya, karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah, karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan, masa kita dipandang rendah sama orang lain seperti itu. Mulai dari yang pertama. Wow. Ini ada komentarnya Bang Denny Sumargo, astagfirullah. Sama Bang, gue juga sampai ngelus dada. Ini kenapa kagak selesai-selesai ya teman-teman ya. Gue kagak berani berkomentar, dan gue berjanji gue setelah ini kagak mau nge-up lagi kasusnya Agus ya teman-teman ya. Ini yang terakhir kali dah gue nge-up yang namanya kasusnya Agus, karena tadi katanya Agus itu semakin banyak dibully ya teman-teman. Oke, kita stop untuk apa ya, memberikan informasi dah teman-teman ya, biar nanti diikuti sama kreator yang lain atau bagaimana, gue nggak ngerti. Terserah kalian. Kalau misalnya kalian masih mau nge-up si Agus ini, takutnya nanti kita up videonya, kita reaction kayak gini, kita kasih informasi ke orang lain, dikiranya nanti kita sumber dari pembuliannya itu gitu ya teman-teman. Jadi oke, ini gue stop ya, gue nggak mau bacain komentarnya, mudah-mudahan cepat selesai. Kita skip aja yang Agus ini ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke yang Gus yang kedua, adalah ada Gus Miftah. Waduh, Gus Miftah kemarin udah minta maaf ya teman-teman ya. Terus Gus Miftah juga sudah mengadakan konferensi pers untuk dia mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan antar umat beragama. Nah, ini yang lagi rame lagi adalah si bapak penjual es bikin video minta kalau Presiden itu untuk menolak permohonan pengunduran dirinya Gus Miftah. Gimana sih, gue jadi bingung ya. Kita lihat videonya dulu dah ini. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah, dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Aduh, gimana ya komentarnya? Pengen menghela nafas gitu ya Pak ya. Ini bukan sekedar Bapak sudah memaafkan, tapi kan jejak digitalnya banyak Pak. Jadi kayak tugas yang diemban sama Gus Miftah itu memerlukan kayak ulama yang track recordnya juga, ya mohon maaf, nggak ada kejadian-kejadian seperti ini gitu kan. Jadi setelah kejadian Bapak viral, muncul video-video yang lain yang dianggap kayak kata-katanya tuh kurang sopan, kayak terlalu nggak cocok lah ya untuk jabatan sebagai utusan khusus terkait kerukunan antar umat beragama Pak ya. Jadi nggak sederhana Bapak maafkan terus Pak Prabowo mencabut
keputusannya, nggak seperti itu Pak ya, karena kan ini lebih ke image seorang Gus Miftah gitu ya teman-teman. Jadi apakah nanti netizen komentarnya sependapat atau mungkin mendoakan juga atau memohon juga untuk Pak Presiden Prabowo menolak permohonan pengunduran dirinya Gus Miftah? Kita baca dulu komentarnya nih teman-teman ya. Nih, udah Pak, nih beliau udah diganti sama Ustadz Adi Hidayat. Nah, bener tuh udah diganti ya nih. Pak Sun Haji, saya mohon Bapak Prabowo Gus Miftah diganti Gus ngantemi apa sih maksudnya nih? Udah ada penggantinya Pak, Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah ceramahnya enak, adem didengar, rezeki udah ada yang ngatur. Nah itu maksudnya ya. Tuh, saya lebih setuju kalau Ustadz Adi Hidayat. Ini suruhan Gus Miftah. Tuh, ini nanya atau bagaimana ya? Nggak ada tanda tanya soalnya. Kita lihat ada 870 komentarnya sih. Kayaknya kayak lebih ke simpatik aja kali ya, karena mungkin udah ngobrol heart to heart, ngobrol deep sama Gus Miftah, terus si Bapak mungkin hatinya tersentuh juga. Mungkin Gus Miftahnya juga udah minta maaf gitu ya. Hanya mungkin ini reaksi spontan ya teman-teman ini. Kenapa sih berpikir begitu? Apakah Anda sudah berbuat baik hari ini? Tuh, sudah. Tadi baru aja mukul satu orang pemuja. Nih, alhamdulillah penggantinya Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan sih itu sudah menjadi keputusan yang tepat untuk kita semua, dan ya Gus Miftah dapat pelajaran yang berharga, dan Pak Sun Haji juga ya dapat hikmah lah dari semua ini ya teman-teman ya. Jadi tapi jangan juga langsung banyak parodi-parodi atau meme-meme yang bikin jadi lucu-lucuan, kayak pedagang apa bikin video, ayo Gus olok-olok saya biar saya rezekinya banyak. Kagak gitu juga konsepnya ya Bang ya. Nah ini ada Agus satu lagi yang aduh gua sebenarnya bikin geleng-geleng kepala. Kalau yang nggak sanggup jangan nonton ya, bener-bener ya. Ini karena udah ada 13 korbannya, korban pelecehan gitu ya teman-teman ya, sampai gitu pokoknya teman-teman. Intinya apa ya, gua aja kaget gitu. Awalnya gua nonton kasus ini, gua pikir sih ini mana mungkin seorang yang mengalami keterbatasan secara fisik bisa melakukan hal tersebut, tapi wow, merinding banget dia bisa melakukan itu ya teman-teman ya. Dan videonya beredar, ternyata dia itu bisa melakukan aktivitas seperti orang normal layaknya, kayak main drum, kayak ngebuka bungkus permen gitu segala macam bisa gitu. Nah artinya tidak menutup kemungkinan dia bisa melakukan hal tersebut. Tapi pertanyaannya ya teman-teman ya, kok bisa gitu kan? Si korbannya tuh seharusnya kan bisa teriak kalau memang terjadi pemaksaan, nggak cuman sebatas kemampuan bicaranya atau negosiasinya si Agus B ini. Kok orang jadi mau menyerahkan itunya, kehormatannya gitu teman-teman ya. Itu apa menurut gua hal yang sangat aneh gitu ya teman-teman. Gua nggak mau berspekulasi ada apa sebenarnya, apa yang dimiliki sama si Agus ya teman-teman, gua kagak ngerti. Nah ini ada videonya, kita lihat dulu dah nih. Video terakhir si Agus B ini udah seperti apa sih perkembangan kasusnya nih teman-teman ya. Nah ini nih, ternyata Agus B sekarang sudah tertangkap dan menjadi tersangka. Pertanyaannya, apakah orang memiliki keterbatasan fisik bisa apa maksudnya tidak cacat hukum gitu teman-teman? Gue gak ngerti juga nih teman-teman, apa ini perlakuannya khusus seperti apa. Tapi kalau misalnya dibiarkan bebas juga ya berbahaya, karena udah 13 korbannya gitu ya teman-teman. Minta untuk dilepas karena mengganggu penglihatan dan pernapasannya. Pada proses reka ulang, terlihat Agus mengajak bicara korban hingga korban mau pergi ke sebuah homestay. Dalam perjalanannya ke homestay, tersangka pun dibonceng sedangkan korban yang menyetir motor. Polda NTB menyebut rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui kronologi kasus pada sudut pandang tersangka. Dari mana aja yang hadir nih Pak? Kompolnas hadir, dari pengawas internal juga hadir, dari pengacara dari tersangka juga hadir. Rencana di Mbak Jaksa penuntut umum juga hadir. Tapi nanti lihat di perkembangan pada ini kan versinya dari tersangka. ini tujuannya untuk apa Pak? Ya kita pertama mengenai versi jaksa, yang kedua kita mengakomodir keterangan dari tersangka. Oke, ini jadi reka ulang dari versinya si Agus ya teman-teman. Mungkin nanti ada permintaan keterangan dari versi-versi si korbannya ya teman-teman ya. Jadi kalau keterangan si Agus itu justru si Agus yang dibonceng sama korbannya untuk ke homestay untuk melakukan eksekusi gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan gue, biasanya kalau korban pemerkosaan itu kan teriak-teriak, jerit-jerit ya, itu sampai mau dibawa ke homestay, dia yang nyetir gitu teman-teman ya.
Gua bener-bener ini sungguh di luar Nurul yang kayak gini teman-teman ya. Merinding gua bener-bener ini ngeliatnya. Kita lihat komentarnya dah. Kita lihat komentarnya ini. Wow, tuh apakah Agus ini orang berpengaruh? Soalnya tersangka tidak diborgol, mohon penjelasannya. Kakak usah dijelasin, please, tolong ya. Tuh, ada 37 belasnya. Dibacain nggak? Bacain dah, penasaran kira-kira ini jawab apa ya? Tuh, yang diborgol anunya. Ya, pertanyaannya lo sesuai dengan isi kepalamu ya. Nih, mahasiswi bonceng Agus untuk memperkaosnya. Kok aku jadi pusing mikirinnya? Sama bang, sama. Gue juga jadi pusing ini. Kok bisa yang mau diperkaos nganterin nyerahin diri? Nah tuh, ada apa dengan nama Agus? Nah bener nih ya. Kalah para jomblo, banyak belajar sama Agus ya, para jomblo. Belajar yang positifnya aja ya teman-teman ya. Tuh nggak ada nyesel mukanya gitu. Berapa tahun di penjara guys? Terus mau ditahan di Polres atau tahanan rumah? Nih nggak ada yang jawab nih ya. Tuh wajahnya santuy gitu, serasa nggak punya salah ya gitu. Ya bagaimana ya? Gimana kalau misalnya dibilang memperkaos, kan ada tindakan paksaan. Kalau menurut dia mungkin itu alibi dianya, ya kan suka sama suka gitu. Ya kan? Iya gitu. Jadi gimana coba ya? Nanti coba kita lihat yang kelanjutannya. Kita lihat versi keterangan dari si korbannya. Apakah ada pengaruh-pengaruh apa? Gua nggak ngerti juga teman-teman ya. Trio Agus benar-benar mengenaskan ya teman-teman. Dan ini ada satu lagi Agus ya. Menyala Lampungku, karena Agus yang satu ini berasal dari Lampung. Aduh, Lampung lagi. Ini ada Agus juga namanya. Ini adalah salah satu mantan satpam dari kantor pajak di Lampung yang sakit hati karena dipecat, akhirnya dia membikin menyala kantor pajak ya teman-teman. Kita lihat videonya dah. Kita lihat nih. Seorang mantan satpam bernama Agus nekat membakar kantor pajak di Lampung. Waduh, kok bisa? Agus Rahmati Hidayat membakar kantor pajak Pratama Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara pada Sabtu 7 Desember 2024 sekitar pukul 7 pagi. Usut punya usut, Agus ternyata melakukan aksi pembakaran ini lantaran sakit hati karena dipecat setelah ketahuan mencuri barang kantornya. Sebelum melakukan aksinya, Agus mengakali CCTV dengan memutarnya menggunakan pipa. Dari rekaman CCTV yang terlihat, Agus keluar dari ruangan ATK dan enggak lama setelahnya, ruangan itu pun terbakar. Mulai dari ATK, laptop, AC, komputer, hingga arsip pun terbakar. Akibatnya, kantor pajak itu pun mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Kini Agus ditahan di Mapolres Lampung Utara dengan ancaman 12 tahun penjara. Aduh, ada-ada aja deh si Agus. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Nah, ya udah jelas lah ya Gus ya. Ya lu dipecat karena lu maling Gus, makanya dipecat. Kenapa mesti sakit hati gitu ya? Tapi kita nggak tahu isi hati orang, mungkin lagi butuh banget pekerjaan, tiba-tiba dipecat. Tapi kan alasannya jelas ini karena mencuri. Tadi kata si mbaknya. Kita lihat komentarnya ini ada 2000 something komentar. Agus lagi hadeh. Sama bang, pikiran kita yang bang ya. Agus lagi nih. Coba lihat story TikToknya apa nih? Saya jadi malu punya nama Agus. Ya yang penting lo kakak kayak gitu. Entah ada berapa nama Agus di dunia ini ya teman-teman ya. Tuh Gus ya Agus gei wae. Ya Allah, ada apa dengan nama Agus akhir-akhir ini? Tuh Agus malu anjay. Harta tahta wanita menyala. Ya harta tahta wanita menyala. Ya Agus lagi. Agus mulnying. Agus lagi capek gue. Ya Allah, komentarnya sama semua ini tuh. Agus lagi, ada apa ya dengan orang-orang yang Agus sekarang ini, yang bernama Agus sekarang ini? Ya Allah, jadi takut sama yang namanya Agus. Kakak usah takut, yang penting ya kagak ngelakuin hal-hal yang negatif ya teman-teman ya. Waduh, dan di sini gue sebenarnya capek banget ya. Untuk yang Agus yang pertama tadi, gue janji gue nggak akan nge-up lagi videonya. Udah nggak usah di-up lagi lah pokoknya intinya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasi supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.